umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini memang sudah takdirnya dari sono, ujiannya umat merasa benar, sampai yang merasa benar sebagai umatnya Nabi tadi, jumlahnya sampai 73. Ada yang mengatakan 73 itu sebetulnya bukan jumlah, tetapi untuk mengatakan banyak. Tidak selalu jumlahnya 73. Banyak. Semuanya oleh Nabi dikatakan sataftariku ummati. Maka khusnudonnya sebagai ulama, maknanya oleh Nabi masih aku sebagai orang Islam itu. Sataftariku ummati. Ya tentu saja di sini ada tidak benar. Semua klaim mereka, akuan mereka sesat, tidak pas. Kecuali satu saja, yang ikut Nabi melalui sahabat. Yang ikut Nabi melalui para sahabat. Kulluhum finnar. Siapa yang selamat? Al-firqah najiyah. Siapa beliau-beliaunya? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang ikut arahan saya melalui sahabat saya. Ikut Nabi namanya ahlu sunnah. Ahlu sunnah pemilik sunnah adalah yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Wal jamaah adalah jamaatus sahabah, maksudnya sahabat-sahabatnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Ini sudah jelas bahwa yang ikut Nabi adalah ahlu sunnah wal jamaah. Coba kita renungkan, yang ikut Nabi adalah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kebenaran itu yang memiliki bukan al-fatah, yang memiliki bukan satu kelompok, yang memiliki kebenaran adalah ahlu sunnah wal jamaah. Dan Nabi kita dalam banyak hadis kesimpulannya mengatakan bahwa umat Muhammad ini akan memenuhi 2/3 surga minimalnya. Dalam hadis Mi'raj, dalam hadis-hadis yang lain Nabi bercerita pada umat, termasuk tafsirnya ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu diantara tafsirnya, Allah telah berjanji pada Nabi kita minimal 2/3 surga diisi oleh umat-umat Muhammad. Coba perhatikan, 2/3 surga diisi umat Muhammad. Berarti umat Muhammad itu kan sampai wafat membawa iman mayoritas. Nabi bersabda dalam hadis yang lain, alaikum bisawadil a'zami. Selalulah kalian ikut mayoritasnya umat Islam. Teh, niki teh. Imtihan. Yes. Kok cepat men imtihan. Nah. Bah. Yes, mulai dikit. Enggak oleh nyontek lo ya. Nah. Alhamdulillah. Apa rahasia Nabi bersabda ikutlah mayoritas? Sekarang orang-orang kan mengklaim saya ini mayoritas. Mayoritas itu siapa? Yang dimufakati ulama ahlu sunnah siapa? As-sawadul a'zam, mayoritas umat itu ternyata adalah di naungan arahan ahlu sunnah wal jamaah. Yang mana yang dimufakati pasti bagian dari ahlu sunnah wal jamaah yang berakidah Asy'ari atau Maturidi atau mengikut salah satu mazhab 4 dalam urusan ahkam. Sekarang ini standar kebenaran yang semua orang pesantren harus paham pentingnya ngelola pesantren dengan baik. Dengan sebab ikut mazhab Asy'ari, mayoritas orang seluruh dunia tidak keliru di dalam menuhankan Tuhan, tidak berkeliru bersikap dengan para utusan-utusan Allah yang diringkas dalam akidah 50. Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Kamboja, mungkin mayoritas Mesir, Yaman,
Sudah 7, mana lagi? Negeri-negeri besarnya umat Islam, mereka dalam naungan Asy'ari. IPB sekitarnya naungan Maturidi. Enggak usah cerita. Coba kita renungkan. Dengan sebab ikut beliau berdua itu berapa orang Islam telah menjadi benar akidahnya? Mungkin 90 lebih persen berakidah antara Asy'ari dan Maturidi. Kalau orang nggak ikut Sawatul Azam ini, walaupun ikut gerakan apapun, nanti malah keliru bersikap dengan para anbiya, keliru bersikap. Ini sudah kurikulum standar. Kalau pengen berakidah benar, kita harus memahami akidah 50-an. Sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahilnya 20, sifat jaiznya 1, sifat wajib bagi para anbiya 4, sifat mustahilnya 4, kemudian sifat jaiznya 1, total 50. Kemudian urusan ahkam, berapa ratus juta orang, mungkin mayoritas, mungkin hampir sepertiga umat Islam itu ikut arahannya Imam Syafi'i. Coba se-Indonesia itu, yang nyatukan kita itu siapa? Asy'ari dan Syafi'i. Akhirnya sholatnya sama, kunutnya sama, wiridnya mirip-mirip, akhirnya ahkamnya mirip-mirip, akhirnya orang se-Indonesia hajinya pun minim sekali dari ikhtilaf. Masya Allah, paling ikhtilaf urusan kepengurusan aja. Masya Allah. Coba lihat. Ini Sawatul Azam, IPB. Masya Allah, sekian ratus juta orang itu disatukan oleh Hanafi dengan Maturidi. Kemudian Afrika secara umum disatukan dengan Maturidi dengan Mali, umpamanya, atau Asy'ari. Ini saya kurang paham yang bagian karena seperti Asy'ari seperti Afrika. Terus kemudian negeri Teluk rata-rata Hambali. Maknanya yang disabdakan Nabi jadi nyata bahwa memang mayoritas umat Islam itu sudah terarah dengan arahan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipimpin oleh para a'imah yang sebagian telah disebutkan. Ini namanya standar kebenaran. Gerakan apa saja selepas itu harus diukur dengan akidahnya benar enggak, ikut mazhab apa tidak. Maka pertama kali rombongan 83 ke sini ini ayah kami tanya, kamu akidahnya apa dan bermazhab apa tidak? Profesor Abdul Sabur dari Pakistan. Supaya tahu ini bagian dari gerakan Ahlus Sunnah apa tidak. Gerakan yang dipelopori oleh orang Ahlus Sunnah apa tidak, standarnya begitu. Soalnya niat kan? Insyaallah. Maka perkara ini berarti penting ya. Ini kita merawat persatuan umat yang sebenarnya adalah kalau kita sama-sama bagian dari Ahlus Sunnah. Ini umat Islam yang 1,5 miliar di naungannya. Sedikit sekali umat Islam yang tidak ikut ini. Sampai orang awam-awamnya pun tanya kiainya ikut juga bagian dari Ahlus Sunnah. Karena orang awam secara umum kan nggak sempat ngaji, mungkin ya sibuk macam-macam. Tapi nanti arahnya juga bagian dari Ahlus Sunnah. La ilaha illallah. Kira-kira biar kan? Setuju nggak kira-kira? Maka orang umpamanya mondok di Al-Fatah, pondoknya pondok Ahlus Sunnah, ngajinya Syafi'i. Tapi kalau itu nggak dipraktekkan dalam kehidupannya, ya berarti belajar Ahlus Sunnah, tapi dia bukan bagian yang praktek Ahlus Sunnah. Orang ikut jamaah tabligh, gimana itu? Ya tergantung. Kalau orangnya mempraktekkan Ahlus Sunnah, ya bagian Ahlus Sunnah. Kalau enggak, ya tidak.
Yang sudah ngaji aja itu kalau nggak dipraktekkan berarti belum praktek, apalagi nggak ada. Maka standar kebenaran harus kita ketahui semua, itulah standar persatuan umat Islam seluruh dunia. Ada muktamar-muktamar yang disepakati, yang nggak ada ikhtilaf karena sama-sama dalam naungan Ahlussunnah wal Jamaah. Muktamar di Sisan, muktamar di Al-Azhar, muktamar di Az-Zaitunah, muktamar di macam-macam negeri. Yang sampai sekarang terus berkelanjutan, muktamar di Turki. Maka beberapa puluh tahun yang lalu datang rombongan dari Yordania. Yordania ini banyak terpengaruh dengan Syekh Albani rahimahullah. Mengarah madhabnya itu madhab jumhur, madhab tarjih, madhab jumhur. Maka mereka ikut muktamar di Mesir, membahas qadaya al-fiqh al-mu'asir, apa itu permasalahan fikih masa kini. Orang Mesir mereka memberikan pendapatnya, orang negeri Syam pendapatnya, orang negeri-negeri yang lain termasuk negeri Saudi juga mengeluarkan pendapatnya. Terus orang-orang Yordan nunggu, terus kok nggak diberi bagian. Jadi kepada kami langsung. Kebetulan ulama-ulama yang sana sebagian adalah jamaah tabligh. Maka mereka bilang, ini majelis sudah mau selesai. Lah kok kami nggak diberi bagian ini gimana? Maka bagian apa itu pembawa acaranya bilang, ini majelis ini untuk Ahlussunnah wal Jamaah. Dan orang Yordan kita belum tahu ahkamnya merujuk kepada siapa. Kami merujuk pada jumhur nggak ada. Semua negeri Islam nggak tahu Daulah Utsmaniyah sebelumnya selepas ada para imam 4 itu selalu merujuk pada salah satunya. Tidak ada terus negara mandiri kemudian mazhabnya mazhab jumhur sampai Saudi yang secara akidah katanya Salafi ikuti Ibnu Taimiyah, itu pun tetap ahkamnya merujuk Hambali. Gimana? Selama kalian belum merujuk salah satu mazhab, kita tidak akan memberi porsi usulan dari antum karena antum bukan bagian yang ma'ruf di dalam pengaturan Islam. Akhirnya mereka pulang, musyawarah. Waduh, kalau kita ini nggak bermadhab ternyata nggak diterima di muktamar Islam itu ternyata. Pendapat kita dianggap nggak bermutu karena itu nggak diyakini bahwa bagian dari yang diajarkan Nabi kepada para sahabat dinukilkan sampai kepada orang sekarang. Akhirnya mereka musyawarah ya secara umum para muhaddisin itu dalam kutub sitah itu banyak banget fatwanya itu seperti mazhab Syafi'i. Mungkin sudah 80%-an mungkin. Akhirnya mereka bilang, kita jadi Syafi'i aja karena itu sudah seperti fatwa harian kita. Selepas itu baru ketika muktamar ulama-ulama Yordan diberi waktu untuk bicara. Ini perkembangan alam al-Islami kita sekelumit harus bisa. Waktu muktamar Sisan kemarin jadi ulama seluruh dunia difatwakan Saudi bukan Ahlussunnah wal Jamaah dalam bagian akidah. Difatwakan resmi. Karena akidah usul salasah itu nggak dikenal kecuali selepas munculnya Syekh Ibnu Taimiyah yang mana muncul beliau tahun 600 Hijriah yang mana berarti putus pemahaman dengan sahabat 6 abad. Wah, pada geger mereka lewat pemerintah itu minta Al-Azhar nyopot fatwanya itu, terus ulama-ulama dunia lainnya hadir. Gak bisa, memang begitu itu kok. Perkara gak dikenal secara ilmiah, maka itu kita gak berani bilang itu bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya akidahnya orang Islam dari Saudi yang tidak kredibel, yang tidak diakui oleh Sawadul Azam mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah. Karena usul salasah itu sepertinya isinya bagus, tapi mengarahnya adalah selain mereka tidak ada yang benar. Selain mereka dianggap Islamnya itu perlu diperbaiki lagi akidahnya.
Dan urusan inilah Syekh Ibnu Taimiyah akhirnya di penjara, bahkan sampai akhirnya wafat di penjara. Ini salah satu gambaran bahwa kita ini adalah bagian, bukan mandiri kan, bagian meneruskan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ikut jamaah tabligh kenapa? Sebagian dari kita, mungkin sebagian juga enggak. Itu karena itu masih kita anggap bagian dari gerakan di dalam grupnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus standarisasi jamaah tabligh benar apa tidak bagaimana? Standarisasinya ya karkurnya Ahlus Sunnah wal Jamaah apa tidak? Jadi akhirnya ada karkur benar dan karkur tidak benar, tergantung pribadinya masing-masing.